mahasiswa atas nama Muhammad Kamil ya. Yeah. Baik. Sesi yang pertama akan dilakukan ujian baca tulis Al-Quran yang akan dibimbing oleh beliau Profesor Dr. Imam Sutomo MAG. Dipersilahkan, monggo, Prof. Pak Kamil, silakan dibuka surah Ali Imran. Oke, Pak. Ali Imran. Ayat berapa, Pak? Ayat 89. Silakan dibaca. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Shadaqallahul azim. Ya. Pak Kamil, ada kata mil ladungka itu bacaan apa dalam ilmu tajwid? Bentar, yang millah itu non mati bertemu lam, itu bacaan idgham bilahuna. Ya. Ladungka? Kalau dungka bacaan ikhfa. Karena ada non mati bertemu huruf kaf. Ya, coba cari lagi bacaan idgham bilahuna pada 2 ayat yang dibaca tadi. Bacaan idgham bilahuna. Yang dibaca tadi, selain yang tadi apa? Liyaumillah raiba. Ya, liyaumillah. Kasrah tanwin bertemu lam. Ya. Sekarang hafalan surah juz 30, coba tolong dibaca surah Al-A'la. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma sya'allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'atil dhikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladhi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fasalla بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Sering imami? Kok hafal? Ya sudah terbiasa. Oh ya. Cukup Bu Rini? Ya, terima kasih Pak Imam. Oke, selanjutnya dari saya, Mas Kamil, tapi jangan lupa. Saya lupa, bentar. Bu, saya lupa. Pak Kamil, tolong ditulis surah Al-A'la ayat 1 sampai 5. Oh, iya, Pak. Nanti ya, ayat 1 sampai 5. Ya, nanti bawahnya diberi nama Pak Kamil. Dikirim ke WA-nya Pak Tomo dan Bu Rini. Nanti setelah pertanyaan dari Bu Rini. Cukup. Oke, baik. Selanjutnya Mas Kamil. Ngajarnya di mana, Mas? Saya di SD Ki Ageng Giri, Meranggen, Kabupaten Demak. Baik. Sudah berapa lama ngajar? Sejak 2007. Setelah lulus SMA ngajar. Oh, lulus SMA. Bagus. Oke, selanjutnya. Selama mengajar itu menemukan KD yang rendah enggak tercapaiannya?
Di antaranya itu, kalau di kelas 4 dan 5 itu ya tentang Wali Songo itu yang paling berat karena kaitannya dengan pengetahuan ingatan. Tapi kalau di kelas 2 itu tentang meyakinkan anak adanya Nabi Muhammad sebagai Oke. Rasulullah. Baik, pilihlah tadi salah satu KD itu, kemudian tolong ya, karena pembelajaran di PPG ini Anda mendapatkan pengetahuan terkait integrasinya PBL dan pendekatan saintifik. Apakah itu dipraktekkan setiap hari? Sebelumnya belum. Belum. Ya. Oke. Kalau demikian, tolong diceritakan ulang waktu peer teaching kemarin, apakah Anda sudah mengajar dengan itu? Pendekatan saintifik dan PBL. Kemarin. Ya. Okay. Oke, bisa diceritakan langkah-langkahnya sesuai integrasi? Bismillahirrahmanirrahim. Untuk PBL itu adalah salah satu pendekatan pembelajaran yang artinya adalah problem based learning. Artinya anak-anak diberi pengetahuan, dipanding masalah, dan diberi langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah. Prosedurnya seperti apa Anda mengajar? Kalau prosedurnya itu yang pertama adalah yang Anda lakukan di kelas loh ya. Yang pertama itu orientasi. Langkah pertamanya PBL dan pendekatan saintifik sudah tahu ya? Oh iya. Ada orientasi, organisasi, mengorganisir anak-anak. Yang kedua, mengajak anak untuk mengumpulkan informasi. Ya. Terus yang ketiga, mengomunikasikan atau eksplorasi. Yang terakhir adalah mengevaluasi sesuai dengan instrumen yang disiapkan. Ya itu kan langkah-langkahnya. Oke. Nah, bagaimana Anda menyampaikan itu di kelas gitu loh? Jadi saya melakukan ini itu sesuai dengan prosedur tadi, bisa disampaikan? Dengan KD tadi, Bu. Yes, mana yang Anda pikir sebagai KD yang sulit tadi, yang rendah ketercapaiannya? Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama orientasi, saya mencoba untuk menjelaskan kepada anak mengenal misalnya KD tentang Wali Songo ya. Berarti memberikan gambaran secara umum siapa itu Wali Songo, memberikan motivasi kepada anak untuk mengenal lebih jauh siapa Wali Songo. Selanjutnya merorganisasi anak, mengelompokkan anak, dan saya akan menayangkan sebuah video yang berkaitan dengan Wali Songo dari 1 sampai 9. Namun sebelum ke video tersebut, saya akan mengelompokkan anak tersebut sesuai dengan nama wali. Misalnya dalam satu kelas itu ada 20 anak, berarti saya akan bagi misalnya menjadi dua kelompok atau 4 kelompok. Untuk mendeteksi satu kelompok itu mempelajari satu sunan. Selanjutnya nanti masing-masing anak akan mempresentasikan apa yang sudah mereka pelajari. Terus kemudian dari anak tersebut saya nilai dari keberanian mereka maju ke depan, dinilai dari berani percaya diri, terus dia bertanggung jawab, penilaiannya di situ. Terus nanti di akhir dari pertemuan itu akan saya berikan LKPD yang berupa post test. Namun maaf Bu, tadi di awal sebenarnya saya sudah menyiapkan pretestnya dulu. Di pretestnya nanti itu fungsinya untuk mengukur kemampuan anak dari sebelum menggunakan PBL dan setelah menggunakan PBL. Kira-kira seperti itu. Baiklah, bagus. Kalau kemarin katanya tadi menjelaskan bahwa dulu-dulu sebelum mendapatkan materi PPG itu Anda belum menggunakan pendekatan apapun. Sekarang jadi lebih tahu untuk menerapkan proses pembelajaran dengan pendekatan tersebut, ya.
Nah, soalnya yang berorientasi hot yang mana ya? Yang bagaimana ya? Atau instruksi yang berorientasi hot? Instruksi yang hot itu kaitannya dengan menganalisa, menyimpulkan, dan mencipta. Salah satu di antaranya itu. Nah, seperti apa itu? Dalam? Seperti apa itu? Seperti misalnya mengaitkan keteladanan Sunan Wali Songo di era zaman sekarang. Bagaimana cara kita berdakwah. Jadi kita misalnya di era sekarang itu kan cara dakwahnya melalui ceramah online lewat media-media online seperti itu. Namun di permasalahan itu nanti anak akan menemukan dapat menciptakan cara berdakwah yang terkini gitu. Oh, kelas berapa kalau udah diajari berdakwah? Ya, kelas 4, Bu. Caranya berarti seperti apa? Caranya ya dimulai dengan melatih dia cara berbicara dulu. Kemudian kita ajari dia lewat teks dulu. Kemudian dia akan praktek. Baik, saya rasa itu cukup. Ya, terima kasih Bu Rini. Nathan ya, Prof.